Cerdas keuangan, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Wah, saya hari ini pakai merah putih nih. Tandanya apa nih? Tandanya hari ini adalah kemerdekaan Indonesia. Makanya saya pakai merah putih sekarang. Ya, Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Nah, teman-teman, hari ini saya akan mengangkat tema yang sangat menarik untuk para perempuan. Halo, selamat datang Cecilia Anggraini dan Rifika sudah join nih. Sebentar lagi saya akan mengundang narasumber kita, namanya Mbak Tiarawati Hanum, RFP AWP. Beliau adalah co-founder dari Duit Fund. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu female financial freedom. Nah, apa aja sih tantangan perempuan saat ini, apalagi di zaman pandemik seperti ini ya, pasti banyak banget tantangannya ya. Kita akan tanya lebih lanjut lagi dan kita akan gali lagi nih bagaimana sebenarnya tantangan dan bagaimana seharusnya wanita sekarang umumnya dalam menghadapi pandemik, dan khususnya kita akan membahas bagaimana cara perempuan untuk mengelola keuangan supaya bisa lebih mandiri secara finansial gitu ya. Oke, saya masih menunggu Mbak Mauri untuk join. Kayaknya Duit Fund belum. Halo Mbak Mauri Duit Fund, silakan join. Ya, ini dia. Yang ditunggu sudah datang. Tunggu. Ya, sebentar lagi Mbak Mauri akan join nih. Aduh, seru ya menjadi perempuan yang merdeka keuangan. Iya, yeah! Putih dia. Hai, merah Halo, putih halo. ya. Iya nih merah putih. Kan janjian kan kita. Oh, iya iya. Aku tadi Gimana mau pakai kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Erina Baik, gimana sehat kabarnya? ya. Hah? Iya, ini ada suami saya juga nih. Halo, Andoko Muhammad. Selamat bergabung. Waduh, Pandoko kemarin kita kita undang loh di company. Iya, Luar biasa, keren. luar biasa ya. Gimana Heeh. kemarin eventnya? Kayaknya seru banget ya. Event yang Oh, di kemarin itu. kantor. Iya, Mm. yang virtual virtual seminar ya. Iya, iya, iya. Iya Seru kan, ya. iya, karena ini pandemi masih melanda kan, terus jadinya Mm. kita ngadain seminarnya juga kan virtual tuh Mbak, ya kan, nggak mungkin kalau Waduh. kita apa namanya ngadain offline ya Iya, iya. gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah berjalan lancar ya, pesertanya juga Mm. hampir 700-an gitu kan. Terus kita ngundang speakernya ya, luar biasa lah pokoknya, keren-keren. Mbak. Halo, kenapa? Coba cek, coba cek. Hilang ya? Iya, Yang tapi yang wifi-nya udah hilang oke aku. kan? Iya, Kenapa? freeze. Yang hilang aku Di ya? remove freeze. Di remove freeze Oh, tadi. sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Biasa nih dari kemarin juga ya Heeh, sinyalnya juga kurang. Kayaknya aku tadi nggak pakai wifi, pakai ini, tapi pakai apa namanya ini sendiri, nggak pakai wifi. iya, Tadi nge-freeze. Jadi kayaknya emang sinyalku juga lagi jelek nih. Mohon maaf ya teman-teman. nggak apa-apa, it's okay. Lanjut dong, lanjut. Kita kan mau ngobrolin masalah female financial freedom nih, atau merdeka finansial buat perempuan. Nah, sebenarnya kita nih seru banget kalau ngobrolin perempuan sama uang kan? Ya nggak? Yes, Apalagi sama Mbak banget. Mauri ngobrolnya. Ya, sebenarnya tantangannya apa aja sih menurut Mbak Mauri sendiri kalau untuk perempuan ngelola keuangan apa aja sih Mbak? Nah, jadi gini, Mm-mm. Mbak Erlina ya. Ini kan Ya, karena kebetulan kita tinggalnya di eh, Indonesia gitu ya, kan banyak ya. banget lah kita ada faktor-faktor nih, misalnya contoh Apa kayak tuh? kultur ya kan, kayak Ya, gitu. ya, oke. Emang sebenarnya kalau ngomongin keuangan itu ya Mm. gampang-gampang susah Mbak Erlina, karena itu tadi
karena kebetulan kita tinggal di Indonesia dengan kultur yang agak sedikit ini ya ketimuran kayaknya gini. Aduh kayak kalau ngomongin uang pamali kan ada Hmm. tuh ya yang kita Iya, iya, kayak iya. Ya. padahal sebenarnya agak salah tuh yang seperti itu karena contoh nih Mbak Lina ya misalnya ketika kita baru Hmm. mau menikah misalnya nih buat teman-teman cerdas keuangan ya yang lagi dalam rangka mau apa namanya menikah ya membina sebuah keluarga gitu ya Hmm. eh, tentang keuangan itu harus dibicarakan dari awal tuh Mbak Lina Hmm. ya kan. Setuju. Kenapa? Karena gini, karena masing-masing si perempuan dan si prianya ini kan mungkin juga dia berangkat dari kultur yang berbeda, Ya. pendidikan orang tua yang berbeda, gitu ya. Nah, itu sebabnya masalah keuangan tuh harus dibicarakan. Misalnya, apakah nanti ketika misalnya kita ngomong dari sisi perempuan, ya, apakah Ya, ya. nanti kita aku misalnya ya sudah menikah nanti, aku boleh nggak bekerja itu dibicarakan. Yang kedua, bagaimana pengaturan keuangan, ya? Apakah ketika misalnya nanti suami istri bekerja gitu ya, Hmm. posnya dijadikan satu Ya. atau masing-masing ada pos-pos Ya, ya, khusus? pasti. Ya. Nah, itu yang pertama Hmm. ya tadi tur mengenai apa sih istilahnya ya hal-hal yang dianggap tabu dulu ya itu harus dibicarakan. Itu. Ya balik lagi sih sebenarnya kultur tuh menjadi ini peranan yang agak-agak penting tuh Mbak Erlina ya. Terus Ya, yang ya. kedua adalah itu tadi ya Hmm. komunikasi sih rasanya sih Mbak ya tantangan kita karena begitu misalnya perempuannya tidak boleh bekerja. Nah, ternyata dia baru tahunya belakangan setelah menikah. Hmm. Hmm. Repot tuh gitu ya. Ya, Kalaupun ya, ya. kalaupun ternyata sudah kejadian seperti itu, nah ini kan balik lagi komunikasi itu penting banget, Mbak Ya, Erlina. betul, betul. Ya, Betul. berarti peran si istri lah yang harus mungkin gini, karena dia tahu persis misalnya ya suaminya seperti apa, terus kultur budaya keluarga suaminya gitu ya. Mungkin caranya dia yang berkomunikasi yang harus dia cari cara gitu ya dalam tanda kutip, gimana Hmm. caranya meyakinkan suaminya untuk Hmm. memberikan kesempatan dia untuk mencari Hmm. income gitu Iya, Mbak betul, Erlina. betul, setuju Itu sih banget nih. rasanya yang paling besar Iya, kultur sama komunikasi lah. iya, iya. Mbak Mauri, selain kultur dan komunikasi, saya rasa juga masalah ini juga Mbak Mauri, masalah kebebasan kita untuk memilih sebenarnya. Karena kan wanita memang kodratnya untuk di rumah, tapi kita bisa memilih sebenarnya. Pada saat kita di rumah, kita bisa kita bisa juga loh berkarya gitu loh. Nah, itu Setuju, setuju. kebebasan pemilihan itu adalah kita bisa bebas memilih jika kita punya kekuatan dari sisi finansialnya sendiri atau dari sisi keluarganya sudah benar-benar sudah siap gitu loh. Kadang kan ada nih Nah, keluarga yang baru memulai rumah tangga ya. mhm. Kemudian mereka terpaksa untuk memang dua-duanya bekerja karena memang nggak ada pilihan lain selain mereka mencari nafkah dua-duanya. Karena kalau hanya satu yang mencari nafkah itu kurang cukup menurut mereka gitu. Jadi kurang ada kebebasan finansial yang membuat mereka leluasa untuk memilih mau kerja atau mau memilih tinggal di rumah gitu. Seperti itu. Nah, Setuju, sekarang Mbak. ya kan? Ya, Iya. nah, sekarang nih kita sebagai perempuan kan perannya double ya, perannya bahkan lebih dari double nih bisa. Jadi dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai juga istri, sebagai manajer juga dalam keluarga. Nah, bagaimana nih kita membekali nih teman-teman semuanya di sini, cerdas keuangan juga dan duit fund juga teman-teman perempuan supaya bisa lebih siap dan lebih ini ya, lebih bebas dalam hal finansial gitu. Gimana Nah, nih caranya betul. nih? Kalau menurut Nah, Mbak Mauri gimana nih? nah jadi Hmm, gini Mbak, betul ya. Tadi kan ya, betul yang tadi Mbak Erlina bilang, ya, kita punya kebebasan buat memilih gitu ya. ya, Tapi balik lagi tuh, ketika kita tahu nih, misalnya saya gitu ya, ya. mau memilih untuk bekerja. Tapi ternyata ketika kita punya tadi balik lagi ke budaya seperti Hmm, itu, kan kita mesti hmm, ngomong nih, beresin dulu hmm, hal itu tuh ya.
kepada Mhm. suami, itu yakinkan. Ya, Nah, terus baru kita punya punya pilihan. Tapi banyak nggak di luar sana yang ternyata dalam kondisi seperti itu gitu ya, eh dia nggak punya pilihan. Banyak loh Mbak, gitu. Karena itu banyak, tadi tuh. banyak. Nah, Nah, begitu ya kan. Nah, terus begitu dia akhirnya gini. Ada nggak juga di luaran sana yang misalnya gini, sudah menikah, terus sudah tahu nih eh, income suaminya, mohon maaf gitu ya, misalnya pasangan agak iya, kurang nih Mbak, gitu. ya, Tapi ngepas lah gitu ya. Iya. betul, betul. Nah, terus ternyata apa namanya? Ada juga nih perempuan yang gini, ah kan itu bukan tanggung jawab gue ya sebagai istri Mm, dalam tanda mm, kutip. mm, Kan harusnya tanggung mm, jawab si pria. Nah, sebenarnya pola-pola seperti itu ya, itu menjadi mm, tanggung jawab kita semua loh, Mbak Erlina gitu mm. di luar Iya, sana iya. itu banyak. Mungkin kebutuhan kita kita kebutuhan perempuan-perempuan mandiri ya, Iya, mandiri iya, secara iya. finansial. Terus kita juga apa perempuan-perempuan yang ibaratnya eh, apa inilah ya bahwa it's fine gitu ya. Kita bekerja mencari uang kayak gitu karena kan dari kita masing-masing kita punya punya impian nih Mbak Erlina ya. Kalau ketika misalnya Mm, kita nih berkeluarga gitu ya Mbak Erlina, iya, terus iya. ternyata kita punya impian keluarga pasangan. Kalau buat aku gitu ya, rasanya tidak adil ketika impian kita bersama itu ditaruh di tanggung jawabnya ke suami aja. Betul, betul, Ya betul, kan? betul. Itu satu kalau kita sebagai istri. Nah, itu yang perlu menurut aku gini, yang perlu dibereskan dulu tuh mindset itu. Bahwa oke kok nggak apa-apa gitu. Kita bekerja karena itu tadi ketika kita misalnya aku mau punya impian apa, mau punya rumah Mhm, sendiri, misalnya mhm. yang A B C D, terus hanya Iya, mau mengandalkan kepada suami, ya menurutku iya, nggak adil juga ya. Itu pertama. iya, Terus yang betul, kedua, betul. aku nih sebagai anak gitu ya pengen Mm. berbakti sama orang tua gitu kan, pengen nyenengin orang tua kan, alangkah senangnya juga kalau kita bisa wujudkannya dengan uang kita sendiri juga, benar nggak Mbak Elina? Setuju. Benar Nah, banget. terus balik lagi untuk kita menjadi perempuan yang mandiri secara finansial gitu kan, kita juga pastinya perlu pengetahuan tentang perencanaan keuangan gitu Mbak, Betul, ya betul. kan? Karena gini, eh, ilmu tentang perencanaan keuangan itu kita nggak dapetin dari sekolah loh. Kita sekolah tuh Iya, SD iya. 6 tahun, ya. Terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah berapa tahun tuh? Coba, ya kan udah 12 Mm, tahun kuliah. betul. Kuliah taruh deh 4 tahun, berarti almost 16 tahun ya, 16 tahun atau 17 tahun. Tapi kita dapat nggak ilmu tentang perencanaan keuangan itu? Nggak ada loh. Yang kalau memang bukan yang secara spesifik memang sekolah Akademis. tentang hal itu ya, Mm-mm. nggak ada. Iya, Padahal justru betul. setelah kita kuliah itu, perencanaan keuangan lah yang paling menjadi dalam tanda kutip ya momok dalam kehidupan sehari-hari nih. Salah mengelola aja bisa Benar, benar. berakibat. Nah, kayak gitu. Nah, jadi Betul. menurut aku pondasi yang paling penting adalah kita mesti melek secara ini ya paham edukasi tentang perencanaan keuangan gitu. Ya, Kalau terus misalnya ada pertanyaan gini Mbak Rina, aduh Mori, aku kan nggak ngerti yang kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya hari gini ya perempuan-perempuan kita gitu ya Indonesia udah maksudnya gampang banget mau dapetin informasi kayak itu. Contoh, ya. misalnya kayak aku, kebetulan kan di Duit Fund gitu ya. Itu juga kan kami mengedukasi tentang perencanaan keuangan. Kita ngomongin yang susah-susah nggak? Enggak loh, ya kan? Ya, ya. Gimana sih caranya ngatur ngatur cash flow? Nah, masalahnya ada nggak nih duit yang mau kita aturin cash flow, ya kan? Kalau tengah-tengah bulan minus berarti kan ada yang salah gitu loh Mbak Ya, Erlina. ya. Jadi Betul, betul, menurutku betul. yang paling penting adalah kita mengerti dulu tentang perencanaan keuangan yang basic aja gitu ya, Ya. tentang ngatur cash flow. Nah, rumusnya Mm-mm. mau gimana ngatur cash flow? Banyak banget Mbak Lina. Yang simple mungkin ya, ya itu yang paling gampang diingat adalah 50 30 20 gitu. 50 tuh living, terus 30-nya playing, terus 20-nya saving. Nah, tapi dengan catatan itu kalau ada duitnya ya yang bisa dikelola. Kalau ada Gitu. duitnya. Nah, itu dia. Nah, gitu tuh Kadang-kadang kan Mbak ini Lina. ya, kalau ada duitnya itu gampang lah diatur ya. Kadang-kadang kan orang kurang bebas secara finansial, misalnya dia terjerat hutang
Atau Nah, mungkin utangnya belum lunas, utangnya masih belum ada dana darurat yang cukup. Kalau seandainya dia tiba-tiba berhenti dari pekerjaan kayak gitu kan, kadang-kadang itu yang membuat seseorang masih terikat gitu loh, tidak bebas gitu loh ya, secara keuangan. betul, Kadang betul. mau ada tawaran untuk misalnya ambil sertifikasi, tapi aduh utang saya masih numpuk, terus atau cash flow saya masih belum mencukupi gitu kan. Jadi mereka kurang bisa memilih untuk apa ya, membiarkan dirinya untuk berkembang lagi gitu loh, kayak gitu. Nah, menurut Mbak Mbak Mauri sendiri nih masalah utang gimana nih Mbak? Kayaknya Nah, emang itu tadi. common problem semua orang ya masalah utang ini ya. Betul, betul. Jadi memang Iya gini, kan? Mbak. Mm-mm. eh balik lagi nih, Mbak Erlina ya. Iya, Tadi ini berarti iya. kan dalam kita mengatur kok hutang sih boleh nggak berhutang? Boleh gitu ya. Kita juga ada Boleh, aturannya boleh. tentang berhutang gitu kan. Iya. Misalnya tidak boleh lebih dari 30% misalnya gitu ya Mm-mm. dari Mm-mm. income kita. Terus bagus-bagus Iya. sih itu hutang yang artinya hutang baik Mm-mm. ya gitu. Misalnya Iya, hutang buat iya. yang nanti kita bisa kelola lagi kayak gitu, bukan Iya, hutang yang iya. konsumtif ya. Kalau hutang konsumtif itu kan misalnya bolak-balik ganti gadget kayak gitu-gitu tuh Ah, Mbak. itu. Boleh boleh saja. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin Mm-mm. hari ini ngomongin tentang financial freedom gitu ya Mbak, itu kan sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya gitu. Mm-mm. Financial freedom tuh sebenarnya tingkatannya agak jauh banget gitu kan. Yang paling mendasar Iya. tuh adalah sebenarnya gitu ya. Eh yang pertama adalah financial dependent. Kita masih ketergantungan nggak dengan orang lain itu ya. Contoh misalnya tadi tuh tagihan kita, hutang kita lebih besar Mm-mm. daripada income Mm-mm. kita itu, dan kita masih Iya. ketergantung income kita juga tergantung dengan orang lain. Nah, itu yang perlu kita Mm-mm. waspada. Kita harus harus beresin dulu tuh Mbak satu-satu gitu ya. Kalau Iya. itu financial dependent ya. Terus yang kedua, tingkatan yang kedua adalah financial eh, inilah ya yang kita artinya kita mampu bayar hutang-hutang kita dan kita Iya. tingkatan yang kedua itu sudah tidak tergantung dengan orang lain gitu. Terus barulah Mm-mm. yang ketiga adalah financial stability ya, artinya Iya. kita udah mulai tuh bisa bangun dana darurat di situ gitu tuh Mbak. Mm-mm. Terus tingkatan berikutnya Mm-mm. lagi kita bebas hutang. Nah, Mm. udah agak Mm. kita bisa bebas Mm. hutang seperti itu. Gitu tuh Mbak. Nah, Iya. terus Mbak Betul, betul. lagi kalau kita punya Mm. aset, aset kita cukup nggak membiayai pengeluaran kita setahun? Nah, gitu. Iya. Jadi tinggal Itu buat dia. kita financial freedom itu lumayan agak Mm. agak agak banyak tuh Mbak stagesnya. Mm-mm. Gitu tuh Mbak Ya, Erlina. ya, stagesnya memang itu ya. Pertama dia punya penghasilan yang lebih dari cukup ya. Terus Betul. kemudian bebas dari hutang atau punya hutang tapi tidak melebihi dari batasnya. Nah, Betul. Punya kemudian hutang juga dan dia kalau mampu menurut saya bayarin ya, adalah dia mampu bayarin. ya, ya, dan kalau menurut saya pribadi adalah juga dia bebas untuk menabung dan berinvestasi kapanpun dia mau gitu. Tanpa dia mikir, aduh nih uangku ketat banget. Nah yang terakhir adalah yang mungkin paling penting juga Mbak Mauri adalah punya proteksi Mbak Mauri. Entah itu punya proteksi di sisi kesehatan, proteksi untuk asuransi jiwa, dan proteksi Yes, untuk yang setuju. umum seperti itu. Jangan lupa ya teman-temannya punya proteksi juga, itu penting banget. Karena Iya, zaman sekarang ini, apalagi ya zaman sekarang ini, proteksi itu penting banget. Takutnya kalau ada apa-apa kita bisa ini ya, bisa iya, setuju. diprotek dari asuransi gitu. Jadi kalau kalau Oke. ngomongin ngomongin eh, urusan proteksi gitu ya, sama aja ketika Ya. gini, kayak tadi tuh ya, pasangan Mm-mm. muda, suami istri baru mau Mm. menikah, Mm. kan? Setelah Mm. tadi diobrolin segala macam, berkomunikasi Ya. eh, tentang keuangan itu, ketika dia kan lagi mau membangun, mereka punya goals keuangannya gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Itu sama Mm-mm. sama seperti mereka lagi membangun sebuah rumah sebenarnya gitu. Ya. Jadi kalau kita membangun rumah sama tuh di keuangan juga kan kita membangun namanya ada rumah finansial gitu ya. Nah, pondasinya itu sebenarnya ada tiga, Mbak. Satu yang tadi aku bilang income. Kalau Mm. income-nya dia tidak cukup, berarti kan dia harus cari income baru nih, income tambahan. Lain. Berarti, nah Betul. kita sebagai wanita yang kebutuhan kalau kita sudah atur-atur, ternyata cash flow-nya Kurang. minus atau mepet Ya. banget, sehingga kita tidak mampu membeli tadi proteksi
kita tidak Mm, mampu menyisihkan uang untuk misalnya dana darurat atau hal-hal lainnya gitu. Nah, itu diberesin dulu pondasi mm, pertama, Mbak, yang di income. Yang mm. kedua, di pondasi yang kedua tadi, rumah finansial itu proteksi, benar. Yang utama adalah proteksi kesehatan. Nah, teman-teman masih ngecek kan hari gini banyak juga orang ngomongin gini, aduh aku udah punya kok dari kantor Mm, gitu ya. mm, mm, Padahal perlu dicek. Kalau di kantor itu mm, sering orang mm, tidak tidak ngeh tuh plafonnya setahun berapa kayak gitu. mm. Terus kemudian kalau di kantor PR-nya adalah insurance di kantor adalah ketika dia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan itu, Ya, dia ya. tidak ada yang cover kan. Nah, itu pondasi yang Nah, kedua. itu dia tuh. Nah, plus plus jangan lupa nih di pondasi kedua itu bukan hanya kartu kesehatan saja yang harus kita punya ya, insurance Iya, kesehatan, tapi ini santunan penyakit kritis, Mbak Erlina. Ya, iya, kan iya. santunan penyakit kritis tuh maksudnya kalau just in case kita terkena penyakit kritis gitu ya, ada uang lamsam yang keluar. Buat apa? Buat Hmm, hidden cost ya. Jadi misalnya mm. ternyata si Ali sakit kritis, ternyata dokter paling canggihnya ada di Surabaya. Kan dia harus pergi tuh. Iya, iya, iya. Nah, transportasinya pesawat dia harus ke Surabayanya itu Iya. kan kita keluarin sendiri. Nah, kayak gitu. Baru pondasi yang ketiga adalah proteksi income. Baru kita bangun Mm, tiang-tiang mm, mm. darurat, Benar, benar. kan, Benar, terus benar. pensiun, baru kita bangun atapnya tuh, investasi Ya. gitu. Nah, itu adalah sebenarnya apa ya, pengetahuan tentang perencanaan keuangan supaya kalau Iya. misalnya kita tidak nyiapkan itu di bawah, tapi ternyata teman-teman gini, oh aku udah punya kok, aku udah lumayan nih, aku udah bisa investasi Mm, ini, tapi ternyata mm, pondasinya dia nggak kuatin. Begitu kita sakit, kalau sakitnya yang ibaratnya yang enteng-enteng, kalau sakitnya terhadap mm, penyakit kritis, fasilitas yang dia punya misalnya dari kantor tidak mencukupi mm, gitu ya, Mbak Erlina ya, mm. Ya. dia akan ngambil tabungannya dia tiang, terus atau di atas tuh atap investasi yang ada apa? Rumahnya roboh. Nah, itulah. Mm. Jadi gimana kita mau financial freedom ya kalau pondasi dalam keuangan kita Pondasinya tuh belum beres. Iya. Gitu betul. tuh, Mbak. Mbak, ini masalah proteksi kesehatan ya. Ada yang tanya BPJS kesehatan cukup nggak hanya BPJS aja atau harus ditambah sama asuransi yang lain? Nah, sebenarnya gini, balik lagi tergantung dari Mm-mm, teman-teman gitu kan. mm-mm, Kalau BPJS itu adalah gini, eh, kan dia ada tahapannya. Dalam tahapan, udah punya BPJS sih udah bagus banget ya. Artinya kita udah punya mm-mm, perlindungan. Tapi mm, memang ada term and condition ketika kita pakai BPJS itu, Mbak Erlina ya. mm. Jadi artinya misalnya dalam kondisi kita lagi sakit, tapi kondisi sakit itu agak emergensi ya. Kita harus Ya, ya, rawat inap nih, rumah sakit terdekat. Belum tentu kita bisa. Karena kan kita harus ada rujukan dan segala macam. Kalau ya. saran-saran saya, kalau memang sahabat cerdas keuangan dan sahabat duit fund itu bisa punya satu proteksi ya pribadi Mm-mm, di luar mm, BPJS, itu alangkah lebih baiknya. mm, Gitu, Mbak mm. Elina. Betul, betul, Gitu. betul. Oke, wah keren banget nih. Kita sapa-sapa dulu ya yang baru bergabung ya, Mbak Boleh. Mauri ya. Ini ada Irsyad Kita DWM. kita mulai langsung udah ngobrolnya udah. Iya. Wong Panjaitan, halo. Ini tumben nih saya live live IG sama Mbak Mauri banyak banget yang gabung. Oh Ada ya. Pak Dian Nurdianto, ada Pak Muh Syahrir, ada Hai. Galeri Investasi. Terus ada lagi, wah banyak nih Anto Ase, Simanulang, Karisma, DYTNS, Investing Mom nih Mbak Dian nih. Adila Nisa, Hai. ya, Salam AI kenal semuanya. Gallery. Wah, banyak banget nih. Vera Kita Lingga, Mr. solid-solid. Pohan, Hendro Ir, iya. Franklin, rekomendasi tabungan biasa, deposito, dan RDPU untuk dana darurat. Oh iya, teman-teman jangan lupa juga siapkan dana darurat ya, karena itu memang termasuk dari pondasi yang tadi udah disebutin sama Mbak Mauri sendiri. Dana darurat penting banget ya Mbak. Ada Jeng Ya. Marfi, ada Gary OTD, AWN, Yohana Baliwa, banyak deh Mbak. Kalau disebutin semua kayaknya nggak cukup nih. Oh, Mas Rio, ada Mas Rio Nopritama ternyata bergabung dari awal. CS, CS-an, CS-an. CS, Icat Wawin, Melati Sinaga, Rich Montriani, Eva. Banyak banget nih. Diana Pancarosita. Oke.
Oke, teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Mumpung Mbak Mauri ada di sini di tengah-tengah kita. Silakan loh yang mau bertanya. Ini apa nih, Mbak Adila Nisa? Mbak Adila Nisa kenapa nih? Nih, kata Gaya di kata hidup, Adila oh. Nisa, Gaya gaya hidup sih hidup kalau sih biasa pakai pelayanan BPJS. asuransi. Iya, iya, Betul. betul, betul. Karena Betul, betul, kaget itu pakai betul banget. BPJS, pakai asuransi swasta aja Mm. jatahnya sekamar berdua, bertiga, pas masuk RS maunya sekamar sendiri. Iya, balik lagi itu. Gaya Kita hidup. Tapi ngomongin buat teman-teman, asuransi jadi. heeh. Iya, ini teman-teman ada yang bertanya nih ya, kalau untuk asuransi jiwa wajib nggak sih untuk semua orang? Nah, mungkin Mbak Mauri punya jawaban sendiri nih. Eh, Gini, kalau Mm-mm. misalnya kalau dia single ya, kalau dia masih gini, kalau dia ada keluarga yang Mm. bertumpu sama dia gitu ya. Misalnya orang Iya, tuanya nih sudah tidak bekerja, itu wajib iya, punya. Itu berarti kan dia ada proteksi income ya di situ ya. iya, iya. Apalagi orang yang sudah berkeluarga gitu loh Mbak Erlina, ya kan? Kalau orang yang udah berkeluarga, misalnya suami ya kepala keluarga, Mm-mm. istrinya tidak bekerja Mm-mm. gitu. Nah, ya udah mau tidak mau tuh harus punya gitu karena misalnya gini contoh ya tadi deh ya misalnya si bapak ini keluar kota dong sebulan urusan kantor misalnya ya pasti misalnya dia biasa tiap bulan kasih ke istrinya misalnya dalam tanda kutip ya untuk pengeluaran bulanannya 10 juta oke ternyata di Mm-mm. kantor urusan di Surabaya belum beres orang kantornya bilang kamu stay dulu di sana ya berarti bulan berikutnya si bapak akan transfer lagi dong Mm-mm. ke dia Iya, ya kan iya, 10 juta gitu. iya. Nah, pertanyaanku gimana kalau ternyata misalnya si bapak pergi selama-lamanya nih, sudah punya uang berapa dia siapkan di tabungan. Nah, Mm-mm. itu makanya jadi perlu banget gitu ya. Iya, iya. Perlu Ya, banget. benar-benar perlu banget nih. Ini menarik ya Mbak Mauri tadi bahas tentang rumah finansial ya. Saya juga beberapa kali menjelaskan bahwa sebenarnya teman-teman merencanakan keuangan itu ibarat membangun sebuah rumah ya Mbak Mauri ya. Jadi kita tuh seperti Betul. arsiteknya yang merancang rumahnya mau dibuat seperti apa. Yang terpenting adalah Hmm. pondasinya. Nah tadi teman-teman ada teman yang minta jelasin lagi. Mhm. Jadi ya itu teman-teman bayangkan aja kalau kita mau merencanakan keuangan itu seperti membangun rumah. Jadi ada pondasinya, ada pilarnya, ada atapnya juga. Seperti yang sering dijelaskan juga sama kita gitu ya di cerdas keuangan juga seperti itu ininya. Mhm. Perumpamaannya Betul. seperti itu, Mbak, gitu. Nah, sebenarnya kalau Betul. teman-teman menyimak dari awal tadi, sebenarnya kita nih sedang menjelaskan bagaimana sih seorang perempuan bisa mencapai kemerdekaan finansial. Tapi sebenarnya ini nggak terbatas hanya untuk perempuan aja kok ya, karena di sini saya lihat banyak juga nih pria-pria yang Bapak-bapak. bergabung gitu ya. Iya kan? Banyak juga bapak-bapak yang bergabung. Jadi sebenarnya kebebasan finansial itu berlaku untuk semua orang gitu loh, siapapun. Betul. Apalagi di kondisi saat ini ya teman-teman. Kondisi saat ini kan memang kita sedang prihatin ya. Tapi kita juga jangan terlalu pesimis karena kedepannya kita harus lebih optimis lagi gitu. Nggak ada salahnya hari ini kita gunakan untuk nggak hanya sekedar bisa survive aja, tapi justru bisa mencapai kemerdekaan finansial gitu ya. Tadi seperti Mbak Mauri juga udah jelasin nih, sebenarnya untuk melangkah ke financial freedom itu ada step-stepnya ya Mbak Mauri ya. Yang pertama nih Betul. kita kalau di cerdas keuangan ya, seperti yang kemarin dijelaskan sama Pak Muhammad Andoko ya, sebenarnya hanya cukup 4 step kok untuk mencapai financial freedom gitu lah. Ya, yang pertama itu sebenarnya teman-teman adalah kita mencapai financial freedom dengan langkah pertama adalah keterampilan finansial dulu yang kita punya. Jadi Hmm. keterampilan finansial itu bentuknya bisa kemampuan untuk mengelola keuangan, mencatat dengan teratur, mengelola cash flow dengan baik sehingga suatu hari nanti setiap bulan itu cash flow nggak berantakan. Jadi setiap bulan ada aja tuh surplus, jadi nggak sampai defisit kayak gitu. Nah yang kedua teman-teman adalah sebenarnya kita mencapai kestabilan finansial. Nah bagaimana nih kestabilan finansial ini bisa tercapai kalau kita sudah punya dana darurat dan proteksi. Nah, tadi Pak, dengan Mbak Maureen udah dijelaskan gimana proteksinya, bagaimana siapa aja yang wajib mempunyai proteksi itu ya Mbak Mauri ya. Nah, ini yang ketiga nih. Ketiga ini adalah kondisi
keamanan finansial, teman-teman. Jadi, kalau keterampilan kita sudah punya, habit kita sudah baik, kestabilan finansial kita sudah terjaga, nah keamanan finansial ini bisa kita capai. Gimana nih Ya, kondisi keamanan finansial? Nah, kondisi aman ini jika kita punya passive income yang dapat membiayai kebutuhan pokok kita. yes, betul. Gitu. Ya, jadi itu baru 3. Ternyata puncaknya teman-teman yang keempat adalah kita mencapai yang namanya kemerdekaan finansial gitu. Nah, kondisi kemerdekaan finansial ini dapat kita capai pada saat passive income kita dapat membiayai seluruh gaya hidup. Jadi nggak hanya kebutuhan pokok aja, tapi seluruh gaya hidup bisa dicukupi oleh penghasilan finansial, penghasilan passive income-nya gitu. Setuju. Gitu ya, Setuju. teman-teman ya. Oke. Seru Nah, banget nih. sebenarnya yang challenging adalah itu Ya, tadi, Mbak. Yang challenging apa adalah tuh? balik lagi ke budaya tuh, budaya kita. Budaya. Jadi Oh eh, iya, iya. jadi menurutku ya, Iya, yang iya. challenging adalah begitu, budaya. Jadi sebenarnya Hmm, tanggung jawab kita loh di generasi kita bisa bilang ke anak kita bahwa gini, eh, perempuan juga bisa jadi a good leader gitu ya. Karena kan mungkin hmm, kultur kita yang biasa jadi leader adalah pria gitu kan. Kita bisa bilang tuh ke anak kita kalau kita punya anak perempuan dan anak laki, perempuan pun hmm, bisa jadi good leader. Terus kita hmm, bisa bilang ke anak kita yang laki bahwa nggak apa-apa loh, pria tuh menangis karena kan kulturnya gini, hmm, pria tuh nggak boleh nangis. Nah, hmm. yang urusan-urusan kultur itu yang sebenarnya kita PR tanggung jawab kita tuh buat Hmm. beresin gitu. Iya, iya. Gitu tuh Iya. Mbak. Jadi kita mesti supaya si mindset dari kita generasi anak kita udah mulai berubah tuh bahwa nggak Hmm. apa-apa kok kita perempuan bekerja. Kita punya mimpi kok, kita bisa wujudkan mimpi-mimpi kita. Iya, Gitu iya, kan. iya. Terus supaya itu tadi kita bisa capai financial freedom kita. Gitu. Jangan kita juga Iya. menggantungkan impian kita, terus kita mau nyenengin orang tua juga bergantung Hmm. sama pasangan seperti itu. Iya, iya. Gitu tuh Mbak. Dan Masalahnya adalah saya cermati juga ya, Mbak Mauri kayaknya semakin ke sini ya, semakin di era modern ini para pria juga mendukung peran bagus. wanita untuk lebih bisa mandiri atau lebih bisa berkiprah di dunia mereka masing-masing gitu ya. Mereka nggak menutup diri kok untuk perempuan bisa berkarir, bisa berkreasi dan lain sebagainya gitu loh Mbak. Nah, Kalau menurut saya sih. kalau itu sudah Mm-mm. beres, berarti Mm-mm. ya udah balik tadi tuh ya. Kitanya aja nih tinggal yang punya skill dalam Iya, dan pengetahuan tentang pengaturan iya. keuangan. Nah, bisa didapetin Nah, dari itu. mana? Bisa dari cerdas keuangan, bisa dari duit fund, ya banyak banget Ya, kan. Kita juga banyak kayak banget. ikut webinar dan segala macem, kayak gitu-gitu. Gitu Benar, tuh Mbak benar. Rina. Ini ada yang nanya lagi nih. Iya nih banyak banget pertanyaannya kayak air Mbak mengalir. Nih Mbak Dilanisa nanya Mbak Dilanisa nanya sebenarnya untuk pencatatan anggaran itu dalam rumah tangga sebenarnya salah satu aja atau kedua-duanya harus nyatet Mbak? Nah, tergantung. Kalau Mm-mm. itu tadi itu pos yang jadi Menteri Mm-mm. Keuangan siapa, ya kan? Iya, Kalau misalnya Menteri Keuangan si istri, dicatat aja, iya. dicatat jadi satu aja. Tapi kalau ternyata dia juga dia bisa istrinya, bisa suaminya, Mm. berarti suaminya, misalnya dia juga ada pos sendiri, ya mesti dicatat Mm. juga tuh, Merlina, gitu Iya, ya, Mbak iya Nisa. betul. Atau kolaborasi ya Mbak ya. Betul, Jadi salah satu yang bisa. mencatat detailnya, tapi sebenarnya suami istri itu tahu isinya Mas. Ini ya, Betul. isi laporan keuangannya seperti apa. Jadi nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang disembunyikan lah gitu ya, nggak ada Iya, yang ditutupin betul. lah Balik gitu lagi lah. ke komunikasi dalam keuangan Iya, kan? betul. Tadi kita udah bahas tuh di awal. Oke, iya. Ada lagi nggak sih yang nanya nih? Kayaknya banyak banget nih yang nanya nih Mbak. Udah ke atas ya? Katanya, iya di atas Mbak, banyak banget. Jadi gini, kalau aku sih gini, kenapa kita perempuan tuh perlu financial freedom gitu ya? Mm-mm. Supaya gini,
kita gini, kan banyak gitu ya orang eh karena semua bergantung dengan pasangan Mm, gitu ya. mm, Jadi mm. dia punya keterbatasan, terus dalam pengaturan keuangan juga mereka Iya, tidak terbuka, tidak open. Mereka tidak ready untuk misalnya buat masa depan tuh. Kalau kita lihat di luar negeri itu, Mbak Erlina, kan mereka iya. orang yang sangat sudah well plan banget ya urusan Mm, pensiun dan segala mereka siap banget tuh. iya. Nah, kita jangan sampai gitu ya, karena kita tidak bisa jadi perempuan yang merdeka untuk urusan tadi tuh ya, merencanakan keuangan, kita punya income sendiri, kita terjebak dalam Mm, hal-hal kayak gitu tuh, Mbak, gitu. Ya kan? iya, Jadi makanya berharapnya sih ya buat perempuan-perempuan Indonesia gitu iya. ya, mandiri secara finansial lah gitu. Dan yang kedua adalah Mm, punya skill dalam tadi tuh pengaturan keuangan gitu, Mbak Erlina. Ya mm, supaya mm, apa? mm. Kan kita kan pasti punya life goals ya, dan itu tercapai gitu kan. Itu harus dipikirkan dari sekarang. Jadi buat Mm, mm. teman-teman yang misalnya baru memulai rumah tangga gitu ya, mesti didiskusikan Iya, tuh. Contoh yang paling simpel adalah gini, kalau buat pasangan muda, kapan mereka harus moving out dari rumah orang tua mereka? Itu iya, goals kapan? Itu yang iya, simple, itu mesti diomongin. iya. Jadi nggak lagi gini, gimana nanti Mm, gitu. mm, mm, Kebanyakan orang kan gini, ya udah mm, gimana mm. nanti. No, justru kalau Iya, kalian punya planning, punya financial planning, itu tuh part dari kalian merencanakan gitu. betul, Kapan harus betul, keluar betul. dari rumah orang tua? 2 tahun lagi kah? Nah, berarti mau Mm, mau di mana? Mau beli rumah kah? Mau mm, nyicil rumah kah? Mau mm, ngontrak rumah kah? Nah, itu financial planning tuh, ya kan? Terus misalnya pun mm. kalau tadi tuh sudah bisa bekerja, kalau kayak tadi Mbak Erlina, oh tapi hari gini banyak kok sudah pria-pria, suami-suami yang mengizinkan istrinya untuk bekerja, gitu kan? Mm, Nah, terus berarti diatur mulai tuh keuangannya dan mm. segala macam. Habis sudah punya rumah, terus tadi tuh ya bikin pondasi-pondasi keuangan. Berarti dia juga harus punya kecerdasan dalam pengaturan keuangan. Nah, kayak gitu-gitu tuh Mbak Erlina. Iya, iya, setuju katanya. Setuju kakak, iya. Oh iya Nah, itu sebenarnya Kak nih Fani. teman-teman, Jadi kalau ngopi sambil kalau ngeliat. teman-teman Duit Fun sama Cerdas Keuangan nyimak isi-isi postingan Instagram Duit Fun, kemudian postingan juga Instagramnya Cerdas Keuangan tuh banyak banget diajarin skill-skill sederhana yang bisa teman-teman pakai untuk lebih mencapai kemerdekaan finansial lagi ya Mbak ya, kayak gitu ya. Iya. Dan itu juga dari kehidupan yang sehari-hari yang memang terjadi gitu loh, terjadi umumnya gitu. Jadi kita nggak buat yang neko-neko, nggak buat yang sangat sulit untuk dimengerti. Kita bikin yang simpel-simpel aja ya Mbak ya. Nah, terus Gitu. ada lagi nih Mbak, biasanya Hmm, kalau di kalangan wanita-wanita, kan tadi aku bilang ya, challenging nih. Challengingnya adalah ya. di satu sisi gini, eh kalau misalnya dalam kehidupan nih suami istri gitu ya, terus Hmm, biasanya kan perempuan nih kalau dia sangat menikmati pekerjaannya gitu ya, dan dia kebutuhan tuntutan ya, pekerjaan dia harus pulang malam. Nah, ya. biasanya kan ada stereotip gitu ya di masyarakat, gila ya, oh nih si ibu ini gitu pulang malam kasihan banget ya keluarganya lalilu lele gitu kan, ada stereotip Iya, seperti iya, itu iya, iya. di masyarakat. Tapi ketika misalnya pasangannya kebetulan orang yang sangat misalnya enak ya bisa bantuin istrinya misalnya, terus nganterin anaknya ke sekolah, terus Iya, misalnya iya. tiba-tiba si bapak ini istrinya tidak bisa harus ke supermarket ya, groceries gitu, yang melakukan Mhm, suaminya, orang akan berpikir gini, gila ya si bapak. Jadi eh, apa namanya mhm, komplimennya dapatnya buat si bapak nih, ya kan? mhm, Seringkali kan mhm, terjadi kayak gitu. Nah, mhm. itu sebenarnya juga challenging tuh Mbak buat buat Iya, buat banyak betul, perempuan, buat betul. banyak perempuan di Indonesia. Nah, artinya gitu ya. Berarti kan ada di satu sisi kita misalnya tadi tuh ya, kita mau financial freedom, ya kan? Kita tahu nih, Mhm, kita masing-masing pasangan harus mencari income. Tapi di satu sisi ada stereotip yang beredar di luaran sana seperti itu. Nah, berarti menurut aku kitanya sebagai perempuan harus pintar-pintar tuh cari dalam mhm, tanda kutip pekerjaan yang satu nih
memungkinkan kita semua Hmm. tetap bisa memposisikan diri kita sebagai istri, Hmm. ya, urusan rumah Hmm. tangga beres. Jadi bukan cuma pintar Iya, ngatur keuangan nih, tapi urusan rumah juga harus beres, gitu kan. Terus yang iya kedua, betul. anak juga terurus, pendidikannya oke. Nah, berarti teman-teman harus cari Hmm. pekerjaan yang gimana. Kalau yang tadi seperti itu, misal pulang harus malam dan segala macam, repot juga kan. Udah pasti gini, pengennya sih orang-orang karir oke, rumah tangga oke. Nah, itu menurutku perbandingannya Sulit. agak-agak ini ya, agak-agak Iya, susah mau begitu. Pasti sulit, ada sulit. saja yang Benar-benar. terkorbankan. Hmm. Karena Iya, ini dulu pengalaman begitu juga tuh, Mbak. iya. Aku. Nah, jadi berarti teman-teman harus cari pekerjaan yang buat para perempuan yang waktunya fleksibel, tapi income-nya juga fleksibel tuh, Mbak. Gitu. Iya, iya. Ya kan? Jadi Benar urusan banget, rumah benar banget. beres, duit Mm-mm. tetap dapat. Gitu, Mbak. Kayaknya kalau zaman sekarang mudah banget ya, karena kan zaman sekarang ini bisa online, kita kan ya kerja bisa Yes, work from home. Jadi ya itu adalah berkah pandemi juga sih Mbak kalau menurut saya. Jadi teman-teman betul. cerdas keuangan dan teman-teman duit fund jangan khawatir kalau memang Anda pengen berkarya dan pengen lebih fleksibel lagi waktunya, banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan Anda untuk tetap di rumah tapi tetap bisa berkarya ya Mbak ya. Kayak Ya, gitu. kayak kita nih, financial Iya, planner, ya kan? Ya, kerjaannya live IG, terus berzoom ria, ya kan? Cuma telepon-telepon, gitu iya, kan? Tapi iya dapat duit, betul duit betul. masuk tuh, ya Nah, saya kan? perhatikan teman-teman, Mm-mm. pekerjaan konsultan itu adalah salah satu pekerjaan yang memang tahan krisis. Kenapa tahan Hmm, krisis? Karena dia bisa dilakukan baik offline maupun online. Jadi mm-mm. seandainya nih misalnya kayak gini nih pandemi kayak gini, harus ketemu klien atau kita harus ngadain sharing session atau edukasi. Ya kalau memang kita nggak bisa ketemu secara offline gitu ya, kita bisa lakukan online seperti itu. Jadi saya bilang ya ini adalah salah satu pekerjaan yang memang sudah ini ya tahan dari krisis gitu loh, sudah bisa teruji Betul, betul, ininya betul, krisis betul. Betul, gitu ya. betul. Mm-mm. Kita jawabin pertanyaan lagi nih, Mbak. Boleh, 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 boleh. Teman-teman kalau misalnya mau bertanya masalah ini nih, masalah profesi financial planner, boleh banget loh, karena Cerdas Keuangan sebagai community partnernya OneShield juga. Nah, di OneShield ini kita ngadain nih Mbak, yang namanya kelas Certified Financial Planner. Nah, itu adalah designation untuk internasionalnya Mbak, untuk financial planner. Di OneShield ada. Kalau teman-teman mau tanya, silakan lo boleh. Nih, yang bergabung di sini juga ada nih yang udah lulus dari CFP, belum sih. Udah ikut kelasnya tapi belum ujian karena Karena ada pandemi. pandemik. Iya, benar-benar. Tadi cuman udah di atas nih di scroll susah banget. Iya, ya. Iya, ada beberapa yang sudah ikut kelas di OneShield gitu. Nah, Ini teman-teman, ada yang di minta kesempatan jelasin ini lagi rumah finansial. Kenapa, kenapa? iya, ini kita juga mau ngadain kelas nih kebetulan ya. Nanti Mm-mm. kelasnya itu ada di sekitaran ya, di sekitaran akhir Agustus atau awal September kita akan adain kelas lagi khusus untuk ibu-ibu. Jadi Mhm. untuk Smart Financial for Mompreneur. Jadi untuk ibu-ibu yang memang punya usaha, kita ngadain Mhm. kelasnya tuh gimana caranya membuat pengelolaan keuangan untuk usaha, bagaimana cara ngaturnya, bagaimana membuat budgeting dan sebagainya. Nanti bisa Keren, lihat keren. Instagram berikutnya aja gitu. Nah, ini Mbak Dwi Ariandari kayaknya dari Duit Fund juga deh, temennya Mbak Mari. Iya, iya bener. Halo, Mbak Nanya Dwi, tuh, salam kenal. Oh, Mbak Dwi nanya biayanya berapa? Ini ya untuk biayanya kelas CFP berapa? ya, Mbak? Untuk kelas CFP ya? Oh, nanti bisa langsung kita japrian aja ya, Mbak. Oh, bukan Kayaknya yang Mbak Mauri juga dikaliin mau itu. ikut nih sama Mas Rio sama Mbak Adila Nisan nih kayaknya. Mbak Dwi juga ikut ya? Kan kemarin karena kita Halo, nggak halo. bisa jadwalnya karena kemarin kami ada Iya. course itu, Oh ada iya, virtual pasti next seminar dua batch. hari. Iya, batch berikutnya pasti ikut lah ya. Siap, siap. Gitu. Oke. Nih Mbak ada yang minta jelasin lagi rumah finansial tuh, Mm-mm. si Mbak Iya, Melati iya. Rumah Siregar. finansial nih kayak gimana, Mbak? Kalau kita bisa jelasin Aku supaya ulang ya lebih tadi nih clear buat si lagi. Mbak Melati. Iya, Jadi, iya. kalau kita mau
kalau kita punya tujuan Mm-mm. keuangan gitu ya, kalau kita punya tujuan keuangan, Ya, kan kita lagi membangun tuh. Jadi ya. misalnya kayak tadi ya, pasangan, suami istri baru Mm. menikah atau yang pengen punya financial goals A, B, C, D. Itu kalau diibaratkan seperti kayak kita lagi membangun sebuah rumah nih, gitu ya. Ya, Kalau kita bangun rumah, apa dulu yang kita bangun? Pastinya pondasi kan, pondasi keuangan. Nah, betul, dalam betul. dalam pondasi dalam rumah finansial itu pondasi keuangan, Mm-mm. Mm. pondasinya itu pondasi keuangannya satu ya, ada namanya Ya, income. Nah, kita ngecek dulu nih, income kita itu ya cukup nggak ya, oke nggak mm. gitu. Kalau kurang, nah itu tadi yang kita bahas nih ya, kenapa perempuan harus financial freedom ya. Berarti kita nih harus tambahin income-nya, pondasi itu dulu Mm. ya. Yang Ya, kedua, pondasi kedua adalah tadi tuh ya, buat proteksi kesehatan atau santunan penyakit ya, kritis ya. Pondasi ya, yang ketiga adalah proteksi income. Jadi just in case terjadi sesuatu hal sama kepala keluarga gitu ya, ada uang ya. yang bisa kita simpan untuk paling tidak kita bisa survive sekian bulan lah. Nah, hitung-hitungannya juga ada tuh berapanya gitu ya. Setelah tiga itu beres, baru kita bangun tiang. Kalau rumah kan, pondasi beres, kita bangun tiang-tiang tuh, pilar ya. Sama di rumah finansial juga gitu. Yang pertama adalah kita harus juga punya saving ya, uang tabungan tuh ya. Jadi hitungannya juga ada ya. Maksimum gitu ya, minimum itu 6 lah, 6 kali pengeluaran Mm-mm. kita. Sampai Ya, kurang lebih 12. Terus baru kita bangun tiang berikutnya, misalnya tabungan pendidikan. Terus yang berikutnya adalah buat kita pensiun. Baru kita bangun atapnya. Atapnya itu investasi. Jadi kebanyakan orang, gak usah kebanyakan orang, aku juga dulu gitu ya, karena belum ada di industri keuangan, udah gaya-gayaan tuh, beli dolar, logam mulia, itu berarti kan di atap. Ternyata aku loncat. pondasinya belum kokoh. Iya. Ya. Kita beresin itu dulu teman-teman. Ya, beresin 3 pondasi itu dulu, baru kita bangun tiang-tiangnya itu buat Mm. investasi. Kenapa? Karena kita tidak kokoh di bawah, sesuatu hal terjadi sama kita, kita nggak cukup di pondasi itu, kita bisa ngambil dana darurat kita. Kalau nggak cukup juga berarti satu tiang hilang. Terus kita ternyata punya tabungan pendidikan buat anak kita, ambil juga. Jadi akhirnya apa? Rumah Mm. kita roboh. Nah, jadi gitu ya Mbak Melati ya. Jadi pastikan buat teman-temannya cerdas keuangan atau teman-teman duit fund, bangun dulu tuh fondasi keuangan teman-teman. Yang kokoh dulu. Yang kokohnya seperti apa? Bisa cekidot tuh postingannya duit fund ya. Gitu. Siap, Gitu siap. Mbak Lina. Oke, mantap ya. Nah, tuh teman-teman tuh ya, tips dari Duit Fund yang berdaging tuh ya dari Mbak Mauri, Oh ya Allah founder berdaging, Duit padahal aku Fund. dagingnya nggak ada loh ini. Dagingnya Padahal nggak dari ada dulu ya, lemak jawabnya. semua ya. Oh, enggak ya. Oke, Melati Sinaga, sama-sama loh. Terima Sama-sama. kasih juga sudah stay tune di sini dari awal sampai akhir nih. Setia banget nih Mbak Melati Sinaga. Oke, teman-teman. Kayaknya pertanyaannya udah kejawab semua, ya. Dan saya tadi janjinya sama Mbak Mauri ini hanya 1 jam, Mbak, gitu ya. Jangan sampai Yes, ada batch betul. berikutnya nih di IG Live, jadi nyambung 2 jam Iya ya, kayak kayak kita kemarin. waktu lalu ya, tahu-tahu brek mati. Saking serunya gitu ya. Saking serunya total mati. Nah, kita udah tinggal berapa menit lagi nih Mbak ya? Tinggal 12 menit lagi. Mbak Mauri kasih tips dong buat kita nih di Cerdas Keuangan dan di Duit Fund nih gimana nih caranya untuk kita ke depannya supaya lebih bisa financial freedom lagi dong, Mbak Mauri. Jadi gini Tips dari Mbak teman-teman Mauri ya, silakan. Mm-mm. ya jadi teman-teman ya buat sahabat-sahabat Ya, perempuan nih, buat sis-sis ya, buat sis-sisnya cerdas keuangan dan duit fund ya. Satu, teman-teman harus make sure dulu gitu ya, teman-teman punya cash flow yang sehat ya. oke. Tadi tuh kita mau kasih rumus, mau kasih cara dan segala macam, tapi kalau Mm-mm. nggak ada duit yang mau kita atur, gimana Ya, ya. ceritanya? Benar nggak? Jadi Iya. satu, teman-teman mesti bikin financial planning dulu ya. Ya. Oke. Bikin pertama gini, financial goals dulu, terus Ya. bikin strateginya kayak gimana. Kalau ternyata Mm. begitu, wah saya eh, buat capai financial goals ini butuh berapa lama dan segala macam. Nah, Mhm.
Itu harus ada kayak macam kita bikin itu apa namanya strategi lah pengaturan keuangan. Kalau bisnis kan ada tuh bisnis plan. Nah, macam kayak gitu tuh ya. Harus ada seperti itu tahapan-tahapannya ya, teman-teman. Nah, begitu ternyata kita sudah punya financial goals, teman-teman harus bikin financial planning gitu kan bertahap. Terus kalau ternyata problemnya adalah di cash flow, nah berarti teman-teman mesti 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 bikin tuh income-nya yang supaya eh, bisa ada duit yang diaturin gitu ya Mbak ya. Oke. Ya. Setelah terus balik lagi mau mau kerja atau cari duit yang seperti apa gitu ya, balik lagi tuh tadi Ya. ya. Udah banyak banget kan tadi kita udah bahas ya buat perempuan Iya, supaya kondisi kita sebagai perempuan tetap bisa jadi seorang istri, bisa betul. juga jadi ibu buat anak-anak Ya. kita, urusan rumah lancar Mm, ya. mm, Terus mm. habis itu kita harus melek edukasi tentang financial planning menurutku, Mbak Betul, ya. betul, betul. Bisa dapetin dari mana? Hari gini perempuan-perempuan saat ini udah banyak banget kok ya, ada IG tentang perencanaan keuangan, mau Mm-mm, kita tentang investasi yang aku juga dulu nggak mm, ngerti investasi, mm. tinggal follow Instagramnya Duit Fund maupun Cerdas Keuangan atau Instagram lainnya yang tentang investasi seperti itu. Ya. Nah, begitu kita sudah punya itu ya, teman-teman ya. Nah, kita mulai tuh lihat posisi kita saat ini, kita lihat tuh ada di mana, stages mana gitu Oke. ya. Kalau yang stages paling bawah itu adalah kita masih tadi tuh Mm, hutang lebih besar, kita beresin dulu mm, semua itu sampai ke mm. naik ke tingkatan berikutnya. Gitu tuh Mbak Erlina. Aku rasa Iya, itu sip. aja sih dari aku. Yang penting Oke. teman-teman itu ya harus banyak apa ya tentang dapetin ilmu literasi tentang Oke. keuangan lah. Ya, ini karena kita bicara di komunitas cerdas keuangan nih, saya mau tambahin nih tips cerdas nih dari founder kita. Ada tips cerdas nih di cerdas keuangan. Saya mau berbagi juga sama teman-teman Duit Fund, Duit Fund. Di Boleh. cerdas keuangan ada tips cerdas supaya kita bisa bebas finansial. Nah, tipsnya itu terdiri dari susunan kata cerdas itu sendiri. Yang Oh, pertama adalah keren. C. Apa aja tuh? C. C itu Nah, C adalah apa? check your financial health. Jadi cek Wes, kondisi cakep. keuangan teman-teman. Gimana cara Mm-mm. ngeceknya? Biasanya sih kita ngeceknya apakah dana daruratnya sudah cukup, apakah misalnya rasio utangnya sudah mencukupi atau tidak berlebihan, gitu ya, ada Mhm. rasio-rasionya. Nah, yang kedua adalah E, ya, educate yourself atau Mhm. edukasi yang baik dari sisi Mhm. pengelolaan keuangan tentu saja. Terus Mhm. kemudian R-nya adalah reguler investasi. Jadi rutin Mhm. investasi. Mau itu investasinya setiap bulan, setiap tahun, yang penting rutin. Jangan sampai di Mhm. kondisi saat ini justru kita stop investasi karena saat ini adalah saat yang paling tepat nih kalau menurut kita untuk berinvestasi. Nah, D-nya, Mhm. D-nya teman-teman adalah debt management atau atur utangmu. Debt management kan, Betul. jadi kelola utangmu sebaik mungkin. Nah, A-nya adalah aset alokasi. Nah, kemarin juga sempat Mhm. dijelaskan sama founder kita, Pak Muhammad Andoko, bahwa kita sebenarnya aset alokasi itu adalah pintunya untuk kita mencapai kebebasan finansial. Jadi, kita harus Hmm. alokasikan aset-aset kita kemana aja. Jangan, sebenarnya kan put Betul. your egg in one basket ya. Tapi sebenarnya kita Mhm. juga bisa memisahkan itu loh, asetnya mau Mhm. ditaruh di mana, Mhm. berapa persen seperti itu. Nah, yang ketiga teman-teman, S-nya adalah strengthen your financial habit atau memperkuat Mhm. kebiasaan keuangan teman-teman supaya bisa lebih baik lagi. Nah, itulah tips dari cerdas keuangan Keren. buat teman-teman di luar sana supaya bisa lebih cerdas lagi kelola atur keuangan dan bisa mencapai financial freedom kayak gitu. Oke, Cakep, teman-teman cakep. semuanya kayaknya ya, Cakep, cakep. kayaknya iya cakep ya. Sampai sampai Nah, sampai dikelompokkan pakai pakai bener, kategori cerdas. bener, Jadi biar gampang buat mengingatnya bener. ya. Dan itu adalah indikator kita bisa di Betul. indikator yang kita gunakan kalau teman-teman bisa digolongkan sebagai cerdas keuangan. Jadi kalau nggak menuhin yang satu atau dua indikator itu berarti belum bisa dibilang cerdas keuangan gitu.
Cakep, cakep. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah stay tune di sini dari awal sampai Ya, akhir. thank you Terima kasih juga. banyak sudah mendengarkan seluruh percakapan kita nih. Nanti akan kita save di IGTV-nya Cerdas Keuangan ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Mbak Mauri juga terima kasih banyak Mbak Thank you, Mauri sukses buat selalu. waktunya sudah mau menjelaskan semuanya nih tentang female financial freedom. Nanti next time kita akan bahas tema-tema yang menarik lainnya mungkin ya Mbak ya. Oke, siap. Oke? Gantian, gantian Iya. ya. Nanti kan ada Rio, ada Nisa, Iya, ada iya betul. Bali, Oh, jadi nggak ya. mau, iya boleh, boleh. Sama Mbak siapa tadi Mbak Dwi juga bisa Mbak ya, Dwi, atau Mbak ya. Adila Nisa ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, Saya Erlina Juwita, mohon pamit undur diri teman-teman. Sampai berjumpa lagi di IG Live berikutnya, di IG Live Cerdas Keuangan. Salam Dirgahayu Indonesia ya. iya Selamat merdeka Hari buat Ulang Indonesia. Tahun Indonesia buat merdeka buat kita juga ya. Oke, Semoga kita semakin ke depannya semakin merdeka finansial. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. sore, Bye, Mbak Mari. dah. Thank you ya. Ya, dah.